Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita di tengah-tengah berkecamuknya dunia dan kondisi saat ini. Kita harus tetap fokus mengisi hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, kekuatan rohani dan spiritual kita semakin meningkat, dan respon kita terhadap situasi saat ini semakin peka, dan kita bergerak untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan keadilan. Saya akan membacakan Mazmur 104 ayat 10-18. Demikian firman Tuhan. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Engkau memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari bumi buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan ayat 18 ini. Ini menggambarkan keagungan Tuhan Allah, perlindungan Tuhan atas bumi, karena kondisi keadaan yang rusak oleh ulah manusia. Sekalipun manusia begitu bejat dan jahat, berdosa kepada Tuhan Allah, melakukan kejahatan-kejahatan amoralitas, kejahatan-kejahatan ketidakadilan, tindakan yang merugikan sesama, bahkan melakukan penganiayaan dan pembunuhan, saya dan saudara harus memahami terlebih dahulu bahwa segala sesuatu yang ada ini, yang telah terjadi, tetap berada di dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari perhatian Tuhan. Di dalam Mazmur 104 ayat 10-12 menggambarkan bagaimana Tuhan Allah tetap menyediakan air segar bagi setiap manusia yang tunduk, takluk, dan yang hidup di bumi ini. Air itu penting untuk menyegarkan, dan bagian tubuh kita juga lebih banyak mengandung air. Dan Tuhanlah yang menyediakan itu di alam, di bumi ini, dan di dalam tubuh kita. Namun sayang sekali banyak air yang sudah tercemar oleh ulah manusia. Manusia tidak lagi mau memelihara air bersih. Pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air laut, pencemaran air tanah, danau, sungai, pabrik-pabrik membuang limbah hasil pabriknya ke sungai, terumbu karang hancur karena ulah oknum-oknum jahat, dan air tanah tidak lagi memiliki faidah yang seharusnya. Padahal Tuhan menyediakan air untuk manusia menikmati kesegaran, hidup, kehidupan, dan bukan hanya untuk manusia, untuk hewan dan tumbuhan. Karena kita memang membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk berkembang. Dan kita membutuhkan itu supaya kita bisa menikmati hasil dari tumbuhan dan hewan tersebut. Tetapi air sudah tidak lagi berfungsi seharusnya membersihkan, menyegarkan, menyehatkan. Karena ada orang-orang jahat yang selalu dan senantiasa mencari cara untuk mencemarkan dan merusak sumber-sumber air. Tetapi di tengah situasi seperti itu pun, harus saya dan saudara ingat, Tuhan yang menyediakan dan memelihara sumber air segar itu. Siapakah sumber air segar di tengah-tengah keruhan suasana hidup? Di tengah banyaknya orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Kalau kita perhatikan situasi saat ini, bagaimana tuntutan rakyat meminta supaya pemerintah, DPR, dan orang-orang yang memiliki jabatan di sana memperhatikan rakyat, bertindak adil, dan memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Tetapi mereka justru yang membuat rakyat tidak menikmati sejahtera. Adalah suatu tindakan kejahatan moral yang dilakukan oleh para pejabat yang korup, para petinggi-petinggi. Siapakah yang memilih
mereka, rakyat juga. Yang memilih wakil-wakil rakyat itu, wakil-wakil partai itu rakyat juga. Jadi kalau bisa disalahkan, akarnya adalah pemilihan itu. Jadi saya sebagai orang Kristen harus cermat memilih. Salah memilih, ini akibatnya. Dan oknum-oknum yang ada di DPR, di pemerintahan yang melakukan kejahatan itu, tidak peduli karena sudah dipilih oleh rakyat. Karena itu saudara, air yang jernih yang disediakan Tuhan untuk menyegarkan dan menghidupkan, untuk memelihara tatanan kehidupan itu sudah kotor. Dikotori oleh sekelompok oknum yang jahat. Bagaimana membersihkannya? Yang kotornya dibuang. Jangan sisahkan. Jangan pilih partai yang mengkotori air-air kehidupan itu. Di dalam ayat 13, di sini pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menyediakan makanan bagi kenyamanan manusia, baik juga hewan-hewan dan segala hal. Tuhan menyediakan makanan. Kalau kita perhatikan saat ini, Tuhan yang menyediakan, tapi manusia yang begitu rakus, sehingga mencari sesuap makan, nasi secukupnya saja, susahnya setengah mati. Kita bisa melihat kesengsaraan rakyat. Selain pajak tinggi, lowongan pekerjaan terbatas, dan bahkan perusahaan-perusahaan yang membuka pekerja baru pun sangat terbatas. Sementara wakil-wakil partai politik yang ada di DPR dan DPRD, gajinya, upahnya melampaui batas-batas kewajaran. Apa yang dihasilkan dari mereka? Tidak berdampak apapun terhadap rakyat. Makanan menjadi sulit, padahal yang menyediakan makanan bagi kenyamanan adalah Tuhan. Tapi mereka sengaja tidak mau menjadi sarana untuk rakyat, untuk manusia, untuk apa yang ada di bumi Nusantara ini mendapatkan kenyamanan. Mengapa? Karena kerakusan, korupsi, ketidakadilan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan sudah menyediakan manusia yang melakukan kejahatan. Lalu apakah kita sebagai orang Kristen membiarkan apa yang disediakan Tuhan itu untuk menunjukkan kemuliaannya itu dihancurkan begitu saja? Kita tahu bahwa semuanya tersedia, kita tinggal kelola. Karena memang kita diciptakan Tuhan menurut gambar rupanya untuk mengelola bumi, memfungsikan segala apa yang kita punya, kita miliki, memanfaatkan, tetapi bukan untuk segelintir orang, bukan untuk sekelompok wakil-wakil partai politik, atau sekelompok orang-orang yang memiliki koneksi dan relasi dengan para penguasa. Untuk semua orang, Tuhan menyediakan itu. Di mana petani yang bisa mencukupkan kebutuhannya, anak cucunya? Di mana para buruh yang bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi? Di mana orang-orang yang bisa menyadari bahwa Tuhan menyediakan, tetapi mengapa kami tidak mendapatkan? Ketidakadilan terjadi, padahal Tuhan menyediakan untuk pemeliharaan dan kenyamanan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini pemberontakan yang sangat nyata bagi kita lihat di hadapan Tuhan. Pemberontakan manusia yang nyata kepada Tuhan. Bagian ketiga, khususnya di ayat yang ke-12 dan ayat-ayat yang ke-18. Tuhan memastikan agar mereka benar-benar tinggal di tempat kediaman yang cocok. Jadi ada tempat-tempat yang memang sudah Tuhan sediakan untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk manusia. Tuhan sudah menyediakan air, makanan, dan tempat untuk manusia nyaman hidupnya di bumi ini. Tetapi mengapa ada kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, kesusahan? Coba renungkan, saudara. Kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, bukan hanya demonstrasi untuk melawan kebijakan DPR, wakil partai politik itu, dan untuk menuntut keadilan atas kematian seorang pekerja untuk kehidupan keluarganya. Kita lihat dampaknya, bukan hanya bangunan terbakar, tempat-tempat ada penjarahan, macet, dan segala hal. Berarti di sini satu penyebab membuat dampak kerusakan yang sangat fatal. Karena itu, hai wakil-wakil partai politik yang ada di DPR, DPRD, bertobatlah. Bertobatlah dari kejahatan moralitas yang menyengsarakan rakyat. Jangan berbuat jahat lagi. Cukup kebijakan Anda, saudara-saudara, wakil-wakil partai politik, cukup untuk mensejahterakan rakyat. Jangan menyengsarakan rakyat.
Rakyat menuntut keadilan dan butuh makan, dan makanan itu sebenarnya disediakan Tuhan. Rakyat tidak diberikan akses untuk mendapat pekerjaan dan upah yang cukup, bahkan dipajak, bahkan ditindas, diperlakukan tidak adil. Padahal Tuhan yang menyediakan. Mengapa Anda, para koruptor, merampas dan mengambil hak sesama manusia? Pemazmur ini ingin mengingatkan saya dan saudara, Tuhan sudah menyediakan. Tetapi manusia yang rakus, manusia yang jahat, manusia yang haus kekuasaan, telah mengkhianati dan melakukan tindakan kejahatan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tidak cukup berdoa. Tidak cukup demonstrasi. Nyatakan untuk menyatakan kebenaran. Lakukan yang benar. Lakukan yang baik. Saya ulangi, tidak cukup untuk berdoa. Tidak cukup demonstrasi. Berperang melawan kejaliman dan kejahatan mereka yang melakukan korupsi. Tidak cukup hanya di penjara mereka yang melakukan korupsi. Karena Tuhan menyediakan itu untuk sesama manusia. Air, makanan, alam ini untuk manusia, dinikmati oleh manusia. Bukan segelintir orang, oknum-oknum jahat yang korup itu. Yang mewah, memamerkan kemewahannya, memamerkan kehebatannya. Siapapun Anda, kalau Anda melakukan kejahatan seperti itu, lawan Anda bukan manusia, rakyat bukan, Tuhan. Saudara yang melakukan tindakan korupsi sedang berhadapan dengan Tuhan, dan murka Tuhan tidak pernah surut dari dirimu dan keluargamu. Begitu juga saudara, wakil-wakil partai yang melakukan tindakan penistaan terhadap keadilan rakyat. Mari kita tetap berdoa, kita nyatakan ketidakbenaran ini, dan lakukan hal-hal yang baik. Tetapi jangan saling merugikan sesama. Jangan saling merugikan sesama. Jangan salahkan sesama rakyat yang mencari nafkah. Jangan salahkan sesama orang-orang susah yang mencari makan, mencari air, mencari tempat yang aman, nyaman. Di sini kan Tuhan mengatakan, sandang, pangan, papan disediakan untuk kenyamanan. Jadi kalau ada teman, saudara, rakyat, dan tetangga yang sama-sama mencari nafkah untuk kesejahteraannya, jangan kita saling merugikan. Jangan kita saling menyusahkan. Tapi mereka yang melakukan tindakan kejahatan korup, tidak cukup di penjara 4 tahun, 10 tahun, tidak cukup. Miskinkan mereka, ambil harta milik mereka, dan bagikan kepada rakyat langsung. Jangan mereka senang-senang di tempat-tempat kenyamanan, mereka lari, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dirasakan rakyat. Ketika mereka mengiming-imingi kesejahteraan, lalu rakyat memilih menjadi wakilnya, mereka lupa bahwa itu hanya sementara. Mengajak saya dan saudara untuk merenung siapa sebenarnya manusia, sehingga mau mempermainkan segala pemberian Tuhan. Siapa sebenarnya manusia? Sebagian oknum yang melakukan kejahatan, para pejabat yang oknum koruptor itu, membiarkan ketidakadilan itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti bagian ini. Demikian refleksi saya, berjuang terus menikmati air, makanan, dan tempat yang nyaman. Tuhan memberkati saudara.